Selamat pagi, bertemu lagi di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk materi hari ini akan membahas mengenai subquery. Baik, langsung kita mulai saja. Apa itu subquery? Jadi, subquery adalah query yang berada di dalam query lain, ya. Oke. Dan dia tertanam dalam clause where. Jadi dia nanti akan diikuti dengan clause where. Subquery nanti digunakan tidak bersamaan dengan perintah select, insert, update, dan delete. Ya, oke. Baik, kita langsung mulai saja untuk note-nya. Nah, sedikit note di subquery. Jadi nanti subquery itu query yang di dalam kurung akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi yang di dalam kurung itu dijalankan terlebih dahulu, baru yang di luar kurung. Oke, biar lebih mudah untuk pemahamannya, sebenarnya subquery itu sudah pernah kita gunakan dulu ya. Mungkin tapi kalian tidak tahu namanya saja. Oke, kita contoh. Contoh yang pertama, menampilkan kode buku, judul buku, dan jumlah buku untuk buku yang memiliki stok paling sedikit, atau maksudnya jumlahnya paling sedikit. Nah, kita use dulu ya DB perpustakaannya. Oke, kita use dulu DB perpustakaan, jangan lupa diaktifkan. Oke, sudah. Nah, di sini berarti kalau untuk kode, judul, dan jumlah buku, data yang akan kita gunakan adalah di tabel buku ya. Oke, ini saya pindahkan ke atas dulu. Jadi tinggal select. Mungkin select bintang from TB buku dulu. Oke. Nah, di sini kita baca untuk jumlah yang paling sedikit itu adalah matematika diskrit nanti judulnya. Nah, di sini saya langsung ganti untuk menampilkan yang adalah kode buku, judul buku, dan jumlah ya. From TB buku diminta. Oke. Where jumlah itu nanti yang paling sedikit. Berarti kita harus cari dulu yang paling sedikit apa. Nah, kalau menampilkan paling sedikit itu pakai min ya. Select min dalam kurung jumlah from TB buku. Nah, ini untuk menampilkan yang paling sedikit. Jadi saya tahu stok yang paling, jumlah buku yang paling sedikit adalah ini. Nah, kita gunakan yang ini adalah merupakan subquery. Jadi kita pakai dalam kurung. Jadi ini adalah subquery-nya. Nah, yang mana yang dijalankan pertama kali? Yang di dalam kurung ini dijalankan duluan, 3, baru yang luar. Nih. Jadi nanti sebenarnya sama dengan ketika saya langsung ganti ini 3. Ya, jadi tampilkan data buku untuk yang jumlahnya 3. Sama ya. Tapi kan saya nggak tahu nih yang minimal berapa yang paling sedikit. Jadi kita pakai fungsi min. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang contoh kedua, menampilkan sama. Sekarang dibalik, yang paling sedikit diganti dengan yang paling banyak sekarang. Paling banyak. Oke. Sama. Tinggal select kode buku, judul buku, sama jumlah, from TB buku, ya, where jumlah sama dengan dalam kurung. Nah, menampilkan yang paling banyak itu kita menggunakan fungsi max. Max dalam kurung jumlah from TB buku. Nah, kalian boleh cek dulu. Kalau yang dari tadi, yang ini, kita bisa lihat yang paling banyak nanti
Mekanika ya, 8. Nah, kita lihat ini benar nggak yang max-nya 8? Benar. Maka tinggal ditaruh di dalam sini. Ya, jadi nanti dapat tampilnya adalah mekanika. Seperti itu. Ya. Oke, nah yang sekarang contoh yang ketiga. Menampilkan data mahasiswa yang meminjam buku paling banyak. Oke, kita boleh lihat berarti di tabel peminjaman ya. Oke, kita lihat dulu di tabel peminjaman. Yang paling banyak meminjam buku itu yang jumlah pinjamnya 3. Dia adalah NPM 01. Ya, NPM 01. Kita lihat, kita select. Berarti TB mahasiswa, karena yang diminta adalah data mahasiswa ya, titik bintang. From, TB-nya TB mahasiswa, dan TB-nya TB peminjaman. Where, diminta adalah yang jumlah pinjam adalah yang paling banyak. Berarti saya tinggal select max jumlah pinjam. Ya, from tabelnya TB peminjaman. Jadi kalian boleh cek dulu yang di jumlah pinjam paling banyak itu benar nggak 3? Benar ya 3. Nah, nanti jumlah pinjamnya, nanti yang paling banyak data mahasiswanya adalah, oh, ini nggak muncul karena saya lupa hubungkan dulu antara mahasiswa dan peminjaman adalah NPM. NPM sama dengan TB peminjaman titik NPM. Tinggal N, nih. Ya, di sini. Jadi nanti keluar datanya benar Lilia 01. Tadi ya. Jadi kalau menurut kalian nanti datanya yang ditampilkan salah, berarti dia pasti kurang penghubungannya saja. Oke. Nah, yang untuk soal keempat, menampilkan nama mahasiswa dan judul buku yang membayarkan denda paling besar. Oke, coba kalian perhatikan. Denda itu ada di tabel apa? Tabel pengembalian ya. Nih, kita lihat dulu. Jadi yang dendanya paling besar itu 6.000. 6.000 itu ada di NPM 03. Kalian diminta menampilkan nama mahasiswa dan judul buku. Oke, tinggal di from dulu. Nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, judul buku dari tabel buku, sama tabel denda itu dari tabel pengembalian. Tinggal where, hubungan tabel mahasiswa dan tabel buku tidak ada, mahasiswa dan pengembalian itu nanti NPM kalau kalian ingat. Ya, NPM sama dengan tabel pengembalian titik NPM. N, tabel buku, titik kode buku, sama dengan tabel pengembalian titik kode buku. Ya, nah baru di kondisi berikutnya. Yang mengembalikan denda, yang membayarkan denda paling banyak. Berarti N, denda sama dengan paling besar ya. Berarti dalam kurung select lagi max denda. Denda. From TB pengembalian. Ya, nah yang ini boleh kalian hapus dulu, yang ini enggak kita pakai. Jadi kalau kalian mau lihat benar nggak sih dendanya paling besar 5.000? Benar ya. Jadi yang ini. Jadi ini merupakan contoh subquery. Jadi yang paling besar itu bayar itu nama mahasiswanya Stefani. Dia pinjam buku C-Sub. Oke, nah ini contoh yang kelima. Yang kelima, contohnya adalah menampilkan data buku yang tahun terbitnya paling baru. Kalau paling baru itu berarti tahunnya paling
besar ya, maksudnya misal kalian 2010, 2011 sampai 2020 berarti yang paling besarnya 2020. Nah, kita gunakan fungsi lagi ya. Kalau menampilkan data buku tinggal select bintang from TB buku ya. Benar ya? Oke. Nah, di sini baru pakai where. Where tahun kita boleh tampilkan dulu ya. Tahun terbit yang paling baru itu berarti tahun terbitnya mana ya? Kita lihat dari atas 2010 dengan 2013 berarti 2013, kemudian paling barunya 2016. Berarti tahun sama dengan kita cari yang terbaru. Coba select max tahun from TB buku. Ya, kita lihat tuh di sini muncul nggak? Benar 2016. Berarti nanti yang paling baru adalah ini. Bukunya B005. Ya. Oke. Nah, sekian dulu ini adalah contoh-contoh mengenai subquery ya. Bisa kalian pelajari dan kalian pahami penerapannya. Kemudian silakan mengerjakan latihannya. Oke, terima kasih.